Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tentunya yang paling utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada subuh ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita masih dapat mensyukuri kaki kita dalam keadaan sehat. Kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentunya salawat dan salam tak lupa juga marilah disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan saling mengingatkan bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, bagaimana kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Bahwa kita semua tentunya kita bersyukur, dan juga kita hendaklah selalu ingat bahwa sebagaimana Allah berfirman bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita untuk beribadah kepada Allah, inilah tujuan kita hidup. Di dalam beribadah ini tentu ada yang ibadah yang sebagaimana sholat, dan juga ada ibadah-ibadah yang lain. Jadi jamaah Allah, dalam beribadah ini kita hendaklah selalu saling mengingatkan, karena sebagaimana disampaikan tadi bahwa kita senantiasa beribadah kapanpun, dimanapun, dan dalam waktu apapun. Inilah yang harus kita ingatkan. Bahkan kita semua bahwa kita harus tahu bahwa sebagaimana sering kita dengar bahwa kita hanya ada 3 panggilan di dalam kita hidup di dunia ini. Pertama adalah panggilan azan. Yang kedua adalah panggilan ke Baitullah atau panggilan haji yang sebagaimana sekarang ada musim haji. Yang ketiga adalah panggilan Allah kita untuk menghadap Rabb-Nya atau kita meninggal dunia. Mungkin pertama kita sampaikan bahwa terkait dengan kewajiban kita beribadah, kita untuk melaksanakan sholat. Pawailul musallin, celakalah orang yang melalaikan sholat. Di dalam ayat Al-Quran sering kita baca, singkat memang, bahwa kita hendaklah kita jangan melalaikan sholat. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam kita melaksanakan sholat ini, dalam lalai tadi, bahwa banyak sekali godaan di dalam kehidupan ini, sehingga kita untuk melalaikan sholat atau kewajiban kita beribadah tadi. Sebelum kita sholat, ada panggilan azan, hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Kita hendaklah kita melaksanakan sholat. Tetapi bapak dan ibu-ibu, sebelum kita melaksanakan sholat, kita banyak dilalaikan ataupun kita menunda-nunda kewajiban kita tersebut. Kita bahkan kadang-kadang kita menunda tersebut sehingga sholat kita, jangankan lupa, terkadang kita tidak melaksanakan sholat. Nauzubillah. Jadi kalau sudah ada panggilan azan hayya 'alas sholah, tinggalkanlah segala urusan di dunia itu. Tidak ada tujuan lain kita untuk ibadah pada Allah. Kita penuhilah panggilan azan tadi. Jadi tanamkan pada diri kita, begitu ada panggilan sholat, langkahkan kaki kita semampu kita untuk melaksanakan sholat. Dan bagi kita laki-laki, hendaklah kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itulah sedaya upaya kita untuk kita laksanakan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita dalam kita sholat terkadang kita lalai. Kita telah mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita telah berikrar bahwa tidak ada tujuan kita, sesungguhnya hidup kita, mati kita hanya untuk Allah SWT. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kita sholat terkadang kita lupa. Pada saat sholat pikiran kita kemana-mana, sehingga apa yang tadi pada saat sebelum kita sholat kita mencari misalnya kunci yang hilang atau apa pekerjaan lain-lain, sehingga lupa kita, sehingga lalai kita, sehingga yang kita sampaikan tadi, sesungguhnya hidupku matiku, kita menjadi lalai, kita jadi lupa. Itulah oleh sebab itu kita hendaknya dalam sholat tersebut
kita harus berusaha sedikit ataupun lebih sedikit sampai kita banyak untuk memahami apa yang kita ucapkan di dalam sholat tersebut tadi. Misalnya kita belajar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ kita mengatakan bahwa hanya Allah lah yang kita sembah dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Tetapi dalam kenyataannya kita semuanya terkadang kita meminta pertolongan terlebih dahulu baru kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas dikatakan tadi bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah yang kita minta pertolongan. Tidak ada tempat yang lain kita untuk minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kita nanti setelah kita melaksanakan sholat, kita terkadang lupa bahwa kewajiban sholat tersebut harus kita amalkan setelah kita sholat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ke pasar, hendaklah kita ingat bahwa Allah senantiasa mengawasan kita. Allah semua ada pada diri kita. Janganlah kita lalai. Artinya jangan hanya sholat saja kita mengingat Allah, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja, kita bergaul, kita mencari nafkah dan lain sebagainya, hendaklah selalu ingat pada Allah. Sehingga di dalam mencari kehidupan itu kita nantiasa untuk mencari yang halal, mencari hal-hal yang diridhai Allah, tidak ada hal-hal yang lainnya. Karena begitu kita lupa setelah sholat, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diridhai Allah tadi. Itulah terjadinya mungkin kita mencaci orang lain, kita mengambil hak orang lain, dan kita menyakiti orang tadi. Artinya karena kita lupa bahwa apa yang kita ucapkan pada sholat tersebut tidak kita amalkan, tidak kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi yang ketiga ini, hendaklah kita senantiasa bahwa apa yang kita ucapkan pada saat kita sholat, hendaklah kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah hanya sholat saja kita mengingat Allah, dan setelah sholat kita lalai ataupun kita lupa kepada Allah SWT. Jemaah Allah, yang tadi saya sampaikan singkat, memang ada 3 hal tentang panggilan tadi: panggilan azan, panggilan haji, dan panggilan Baitullah, dan panggilan Allah. Jangan sampai kita dipanggil Allah kita lupa kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita ada 3 hal ini tadi, kita senantiasa ingat kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk sempurnanya majlis ini, marilah kita tutup dan doa majelis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.